tidak hidup di dunia ini hanya sebagai sebatas seorang muslim yang bertugas untuk mengantarkan paket yang dititipkan oleh Allah, yang terkait kepada anak yang benar, kepada orang yang benar, di waktu yang benar. Itulah tugas seorang muttaqin. Allah menitipkan harta, Allah menitipkan jabatan, Allah menitipkan tubuh ini, Allah menitipkan kesehatan, Allah menitipkan ilmu pengetahuan keluarga dan seluruh yang ada yang melekat dalam kehidupan kita ini. Pada hakikat adalah titipan Allah, paket dari Allah yang harus kita tasawufkan, yang harus kita antarkan, yang harus kita berikan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Allahumma Akbar. Sifat dan mawar itu yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memberikan contoh ketika Rasulullah datang ke rumah istri beliau Sa'adah. Beliau dalam keadaan puncak. Masuk di rumah beliau dalam keadaan puncak. Istri beliau terkaget dan menyatakan apa-apa dari Rasul. Kenapa mau dikatakan sudah? Karena saya masih ingat ada rumah di bawah lantai yang belum saya sedapatkan. Rasulullah sampai karena ingat masih ada uang pendidikan di bawah lantai rumah bersama keluarga itu yang belum Rasulullah sedapatkan. Di riwayat yang disebutkan dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan bahwa pada saat Rasulullah sakit, beliau kemudian bangun dari pingsan dan bahkan Rasulullah mengingatkan Siti Aisyah seperti biasa Rasulullah Allah kita apakah pasti dia Rasulullah sudah Rasulullah. Kemudian Rasulullah pingsan setelah berkata seperti itu. Tidak lama kemudian Rasulullah terbangun dari pingsannya dan Rasulullah menanyakan kepada Siti Aisyah, apakah uang itu sudah disertai sedekahkan? Beliau bilang Aisyah, bagaimana menurutmu? Anda yang aku dipanggil oleh Allah, sementara aku masih membawa rumah, masih tersisa uang pendidikan. Saya berusaha. Rasulullah betul-betul luar biasa bahwa apapun yang ada pada diri kita itu semua ada titipan yang harus kita tasawufkan, harus kita berikan, harus kita sampaikan kepada orang yang mendapatkan amanah, yang orang-orang yang tepat untuk kita berikan kepada. Masyarakat muslimin berbuat sebagai Allah. Sampai itu subhanallah. Alhamdulillah masyarakat Nabi berada di atas saya Allah berkata kepada Allah kita. Wala bersyukur dan berterima kepada Allah. Ada yang turun ke atas saking dermawan Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang berkata dari muka di dalam tubuhnya. Tapi kemudian kata ada yang datang dan meminta kepada Rasul sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu juga yang memakai Rasul karena itu saya sedang berbuka. Maka tanpa pikir kepada Rasulullah melepaskan juga itu sampai dalam sebuah riwayat Rasul berbuka dalam keadaan berdiri tidak tertutup semua orang dan berbuka. Akhirnya akibat dari jumlah yang dia gunakan sudah benar bisa. Bahkan dululah ada jadi wala terjadi seperti terjadi berbuka wala berbuka wala berbuka farahmu berlalu bermaksud Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd. Yang kedua seorang muttaqin adalah wal-badani wal-ghayrah. Karena seorang muttaqin adalah pribadi muslim yang hidupnya dia senantiasa berintrospeksi, bermuhasabah. Sudahkah tugas saya sebagai kulit dari Allah? Sudahkah amanat-amanat yang Allah titipkan kepada diri saya, amanat ilmu, amanat kesehatan, amanat pangkat, amanat jabatan, amanat kekayaan, amanat keluarga, sudahkah saya sampaikan? Sudah saya kesampaikan? Sudahkah saya melakukan amanat itu? Sudahkah saya berikan kepada amanat yang tepat? Sudahkah saya berikan kepada orang yang tepat dari waktu yang tepat? Itulah kerja seorang muttaqin. Dia selalu bermuhasabah. Jangan sampai ada sesuatu yang Allah tentukan tapi belum kita berikan kepada orang lain. Karena kesimpulan dari bermuhasabah, maka orang yang muttaqin tidak terlepas punya kesempatan untuk melihat, memperhatikan aib dan kesalahan orang lain, apalagi untuk menghukumi orang lain sebagai yang salah dan tidak benar. Dia memperhatikan untuk berpikir sudah apa
sudah saya berikan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat dan di amalan yang tepat. Seorang mutakin rekor, dia sibuk hidupnya untuk berpuasa. Allah menitipkan ilmu, Allah menitipkan keluarga, Allah menitipkan kesehatan. Sudah kesehatan ini saya berikan, saya sampaikan, saya gunakan untuk jalan yang tepat, untuk bicara Allah sebagaimana yang Allah perintahkan. Karena Allah berintahkan kepada kita. Kesimpulan itulah yang saya ngomong kalau seorang mutakin tidak bisa pernah tahu apa kesalahan orang lain, sehingga tidak pernah mau tahu bagaimana apa. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk memperhatikan kesalahan dirinya, sibuk memperhatikan aib dan rambutnya, sibuk memperhatikan amanah yang Allah berikan kepada dirinya. Dia tidak sempat untuk memperhatikan aib dan kesalahan orang lain. Sehingga anda menjadi tenang, pribadinya menjadi lega, pribadinya terbebas dari rasa sedih, pribadinya terbebas dari rasa dendam, pribadinya terbebas dari rasa asuh. Kenapa? Karena dia tidak pernah memperhatikan kesalahan lain, apalagi merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, dan melihat orang lain sebagai orang yang salah, melihat orang lain sebagai orang yang tidak baik, tidak sebaik, dan tidak sesuai dirinya. Itulah menjadi wakil pribadi yang bersih, pribadi yang sibuk introspeksi atas dirinya, pribadi yang tidak pernah menghakimi terhadap, pribadi yang sibuk mengenalkan diri dan tersendiri, sehingga hatinya menjadi luas seluruh lakukan karena tidak pernah ada kesalahan orang lain di dalam dirinya, tidak pernah ada dendam, tidak ada rasa benci di dalam hidupnya. Sehingga pribadi yang mutakin kata Allah, yang sampai ke tahap yang ketiga, wal-'afina 'anil nas. Karena pribadinya sudah sibuk untuk berpercaya dirinya, karena pribadinya sudah sibuk menyalahkan dirinya, beristighfar kepada Allah, tidak menjadi punya dengan baik dan amanah, bagaimana Allah harus berikan kepada orang yang berhak untuk disampaikan. Pribadi yang jauh dari rasa mahir dan pelik dan betul, bukan pribadi yang mutakin. Karena semua bukan miliknya, itu adalah titipan Allah yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikan. Karena pribadi seperti itu, maka dalam dirinya tidak pernah ada rasa benci. Kenapa? Dia tidak pernah memperhatikan orang lain. Dia selalu memperhatikan dirinya sendiri. Amal perbuatannya, sudahkah Allah berikan kesehatan ini sudah saya gunakan untuk yang sebenarnya? Sudahkah Allah diberikan ilmu sudah saya gunakan untuk yang sebenarnya? Sudahkah Allah diberikan harta jabatan keluarga sudah saya gunakan sebenarnya? Pribadi yang bersih, pribadi yang beragama hatinya, sehingga dia senantiasa memberikan maaf pada siapapun. Dia tidak pernah sakit nama orang. Kenapa? Dia sebelum tidur dia selalu memaafkan siapapun yang pernah berhubungan dengan dirinya. Dia tidak pernah ada apapun dalam dirinya. Masyaallah muslimin wa rahmatullahi wa barakatuh. Oleh karena itu marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini kita melakukan introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi kafir? Sudahkah kita menjadi pembawa amanah paket pendiri paket yang baik yang sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo kita introspeksi, tidak perlu kita mengoreksi orang lain. Kalau ada diri kita yang harus kita koreksi. Sudah sebagian umur kita, sudah berapa kali kita harus berpikir. Masih ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada orang yang benar, kepada orang yang benar, dan waktu yang benar. Perbacalah ilmu, perbacalah sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza waqa'a tabayyana lalu dan terasa sedekah jariyah, atau ilmu bersama bihi, atau baladin salih jannah." Tiga hal itulah yang akan menjadi ongkos kita sebagai murid yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak-anak saleh yang telah akan membawa kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Sekali lagi ini khususnya untuk saya pribadi dan keluarga muslimin, semoga kita semua tergolong menjadi pribadi yang mutakin. Amin Allahumma amin. جعلنا الله وإياكم من العاجز والقادرين ونفعنا وإياكم في قرة عباد المتقين وتقبل منكم القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم
وسلي ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.